Shalom, selamat bertemu kembali anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Puji Tuhan. Ibu doakan semoga kita selalu sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga Ibu harapkan dan tetap himbaukan kepada seluruh anak-anak Ibu untuk selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi agar menambah daya tahan tubuh kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ibu, like dan komen untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Pelajaran kita hari ini adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7. Sudah siap alat belajarnya? Jika sudah, mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami akan belajar, kiranya Engkau berikan hikmat, akal budi, kepintaran kepada kami agar kami boleh mengerti pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian kegiatan belajar mengajar kami ini hanya di dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar bab 4, dosa dan pertobatan. Adapun bahan Alkitab yang akan membantu kita memahami materi hari ini terambil dari Mazmur pasal 51, kemudian Lukas pasal 15 ayat 7, dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Bagi yang punya buku, silakan buka di halaman 24, bab 4, dosa dan pertobatan. Sebelum kita masuk ke dalam materi belajar kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan bacakan atau jelaskan kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bersedia mengampuni orang lain. Yang ketiga, menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan yang keempat, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi materi hari ini adalah yang pertama, menghayati pengampunan Allah kepada manusia melalui sebuah lagu. Yang kedua, menunjukkan sikap pengampunan dan pertobatan. Yang ketiga, menjelaskan apa arti dosa. Yang keempat, menjelaskan akibat dari dosa. Yang kelima, menjelaskan arti bertobat. Dan yang keenam, melakukan role play tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Melalui pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik dan menggunakan pembelajaran model discovery learning, diharapkan siswa mampu yang pertama, menghayati pengampunan Allah kepada manusia melalui sebuah lagu. Yang kedua, menunjukkan sikap pengampunan dan pertobatan. Yang ketiga,
menjelaskan apa arti dosa. Yang keempat, menjelaskan akibat dari dosa. Yang kelima, menjelaskan arti bertobat. Dan yang keenam, melakukan role play tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adapun tahapan pembelajaran seperti biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pendahuluan seperti yang Ibu lakukan saat ini. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti, di mana di dalamnya ada pendalaman materi, diskusi, sharing, dan penugasan. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan penutup. Bersama-sama kita menyimpulkan materi hari ini dan ditutup dengan doa penutup. Pernahkah kamu berbuat salah? Menurutmu, apa yang dirasakan oleh orang tua atau gurumu ketika mendapatimu melakukan kesalahan? Terlebih ketika kamu melakukan kesalahan yang dilarang oleh orang tua atau gurumu. Pasti orang tuamu atau gurumu akan merasa sangat sedih, kecewa, bahkan marah, dan memberikan hukuman atas pelanggaran yang kamu lakukan. Demikian juga Allah ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di Taman Eden dengan memakan buah yang baik dan jahat. Allah menjadi sangat kecewa, sedih, dan marah. Dan manusia pun harus menerima konsekuensi atas pelanggarannya, yaitu keluar dari Tanah Eden. Apa itu dosa? Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Salah satu aspek dosa yang menonjol adalah sifat mementingkan diri sendiri. Beberapa hal berikut ini merupakan akibat tindakan dosa. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Itu terdapat di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dosa adalah perseteruan dengan Allah. Terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 10. Dan ketidaktaatan kepadanya. Terdapat di dalam Roma pasal 11 ayat 32. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Contohnya bisa kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Itu terdapat di dalam Roma pasal 3 ayat 9. Dan yang keenam, dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Dosa mempengaruhi semua orang. Sama terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 12, mengakibatkan kematian rohani. Itu terdapat di dalam Roma pasal 6 ayat 23, dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya.
Selanjutnya kita akan membahas apa saja akibat dari dosa. Hubungan manusia dengan Allah pada mulanya baik menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Ada beberapa akibat dosa yang dapat kita kemukakan seperti berikut ini. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Bahkan, mereka menjadi ketakutan dan bersembunyi ketika mendengar suara langkah kaki Allah. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seseorang yang telah berbuat dosa akan selalu diliputi oleh rasa bersalah yang membuat hatinya menjadi tidak damai. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan alam. Ketika dosa berkuasa atas hidup kita, maka hubungan kita dengan sesama kita selalu diliputi keegoisan, keserakahan, ketidakadilan, dan konflik. Demikian pula dengan alam. Manusia lebih suka merusak alam demi kepentingan pribadinya. Dan yang keempat adalah dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah, maka hanya Allah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi bagian D, yaitu pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke kehidupan baru, yaitu menurut kehendak Allah. Pertobatan selalu berhubungan dengan keselamatan. Kitab Rasul Paulus secara khusus memusatkan perhatiannya dalam hubungan pertobatan dan keselamatan. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ia mengakhirinya dengan memanggil orang-orang untuk bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi, bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup beriman dalam Yesus. Hidup beriman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus di dalam perbuatan. Penting dipahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya.
Pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Peran manusia dalam mewujudkan keselamatan dalam pertobatan juga penting, bahwa pertobatan harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Apabila kamu masih saja melakukan dosa, padahal kamu sudah meminta maaf atau memohon ampunan Allah, itu berarti bahwa kamu belum sungguh-sungguh menghayati arti dari pertobatanmu. Memohonlah kepada Tuhan Yesus setiap hari, agar Tuhan menolongmu untuk bertobat dan dipulihkan. Bagaimana caranya? Dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan penutup. Ibu akan memberikan rangkuman untuk materi kita hari ini. Dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antar manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Sekarang perhatikan slide penugasan siswa berikut ini. Silakan perhatikan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan ingat dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan yang telah disepakati bersama. Selamat mengerjakan. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas anugerah, berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Berikan kami hikmat, kepintaran, akal budi, agar kami boleh mengerti apa yang telah kami pelajari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ingat, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan bersama. Dan Tuhan Yesus memberkati.